Pak Giri, kita lanjutkan tadi. Sangat menarik. 2 November 2022 pukul 24.00. Jika ada televisi analog yang masih bersiaran, itu disebut ilegal. Kemudian pemerintah sudah mempersiapkan semua komponennya, KPID, Balmon dan lain sebagainya untuk siap mematikan itu, Pak. Iya, tadi untuk program siaran, misalkan siaran TV analog masih ada program siarannya, itu udah melanggar aturan juga. Yang kedua, dari sisi teknis pemancarnya itu nanti Balmon seluruh Indonesia mereka akan ngecek juga. Nanti mereka akan disegel juga. Dan kami dari pemerintah sudah membuat surat edaran dari menteri yang ditandatangani oleh Dirjen dan disampaikan ke seluruh sudah disampaikan 656 TV analog, termasuk semua asosiasi, ditembuskan juga KPID dan Balmon. Tujuannya adalah ini reminder terakhir. Serius itu reminder terakhir. Iyalah, jadi konsekuensinya udah jelas di aturannya. Satu, ketika mereka tadi 2 November jam 24.00 itu udah otomatis ketika frekuensi analognya ilegal itu akan dicabut. Kedua, kalau frekuensi ISM-nya dicabut berarti izin penyiarnya dicabut. Kalau udah ilegal itu konsekuensinya ikuti aturan yang ilegal sesuai aturan Undang-Undang Telekomunikasi, seperti itu. Baik, Pak Heru, tadi Pak Heru mendengar statement yang sangat jelas dari Pak Giri tadi. Treatment yang akan dilakukan oleh pemerintah ini menurut pandangan Pak Heru gimana nih bagi yang melanggar 2 November masih bersiaran analog? Ya, saya pikir memang ini harus ada ketegasan ya, karena nanti akan menimbulkan konflik hukum bila mana kemudian analog switch off ini tidak dilakukan paling lambat 2 November 2022 karena sebenarnya tanggal 2 November 2022 ini kan angka cantik ya, 2, 11, 22, 11 kali 2, 22 gitu ya. Jadi memang ya ini sebenarnya inilah kita harus semua mendukung, karena memang kalau kita lihat di industri telekomunikasi gitu misal gitu ya, ketika ada satu teknologi baru mereka tuh berlomba-lomba untuk bisa mengadopsi teknologi baru tersebut gitu, sehingga memang ini kan sebuah teknologi baru memberikan layanan yang cukup lebih baik bagi masyarakat gitu ya. Kenapa kita tidak menyambutnya dengan sukacita untuk sama-sama kemudian melakukan migrasi gitu ya. Ya kalaupun tadi disampaikan Pak Giri bahwa memang perlu ada sanksi. Kalau saya melihat bahwa ketika lembaga penyiaran telah melebihi batas waktu di tanggal 2 November 2022, ini kita bisa anggap bahwa lembaga penyiaran tersebut tidak ada gitu. Sehingga kalaupun mungkin nanti mau bersiaran ya memang itu melakukan satu proses dari awal lagi gitu ya. Karena kalau tidak ini kan juga kasihan ya, ada ketidakpastian hukum, sementara yang lain sudah siap, ada juga yang tidak siap gitu ya. Sehingga kan ini waktu yang 2 tahun ini merupakan waktu yang sudah cukup panjang dan memang menjadi kelaziman di industri teknologi untuk kemudian kita katakanlah bermigrasi dari satu teknologi ke teknologi lainnya. Ya, Pak Dedi, komentar Anda tentang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Giri gini. Siapkah Kompas TV dan teman-teman ATVNI? Sepakat dengan yang disampaikan Pak Giri. Informasi terakhir yang saya dapat dari teman-teman di ATVNI, kami semua sudah mengembalikan izin analog. Sudah mengembalikan izin analog. Betul. Ada 2 kan Pak Giri, ada penggunaan ISR, kemudian pengembalian IPP. Kami sekarang sudah menerima IPP digital. Jadi kalau dibilang tanggal 2, kami sudah siap Pak Giri. Sudah siap. Sudah siap Pak Giri. Dan perizinannya pun sudah kami lakukan. Perizinan sudah dilakukan. Nah, ini menambah keyakinan bagi pemerintah untuk tegas, karena di tengah-tengah masyarakat pemerintah nggak tegas katanya Pak Giri. Iya, karena industri ini kan udah betul. Kita, tadi seperti Pak Heru kan 2 tahun itu udah cukup lah. 2 tahun ditambah dari 7 itu luar biasa. Mereka tidak tahu aturan undang-undang itu kelewatan. Jadi kita juga sudah menyampaikan kemarin, kita mengundang semua menyampaikan tidak ada toleransi lagi karena ini aturan undang-undang. Jadi ketika 2 November jam 24.00 lewat 1 detik
mereka tidak ada izin analog dan tidak ada Yes. siaran TV digital. Dan tadi saya sudah sampaikan hampir 8% lebih itu sudah menyesuaikan izinnya. Sebenarnya kalau Pak Dedi dan teman-teman Kompas supaya mengurangi cost-nya, kenapa nggak di-op-kan aja analognya di lokasi-lokasi yang bukan kota Nesen, dan bukan kota Nesen tuh tidak ada ratingnya juga, Iya. Kenapa Pak Dedi nggak di-op-kan aja katanya Pak Dedi, supaya bisa menambah channel-channel masyarakat mendapatkan siaran TV digital. Halo Pak Dedi. Baik, Ya. baik. Makanya kembali lagi memang ini kan ada aspek itu bisnis. Memang ada beberapa daerah yang kami sudah off-kan. Beberapa daerah siaran Kompas TV di beberapa daerah itu sengaja kami sudah migrasikan. Sekarang sudah bersiaran digital. Salah satunya kami punya, di grup kami punya namanya KTV di Jakarta, itu sudah bersiaran secara digital. Kemudian di beberapa daerah di Indonesia juga sudah kami analognya sudah kami matikan. Ini salah satu upaya kami juga untuk mengurangi biaya simulasi ini. Jadi sudah siap ya Pak Dedi ya sebenarnya ya. Ya, Kalau jadi sengaja kita ATPN ini sudah siap. undang dalam diskusi kali ini Pak Dedi karena mewakili televisi analog. Karena kalau ATSDI sedang menunggu nih, gitu kan, semuanya harus masuk ke TV digital ini gitu. Kita juga sudah banyak berkorban 2-3 tahun lebih, gitu kan. Jadi kita berharap mudah-mudahan 2 November ini semuanya bisa bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.